Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik MTS Sunan Kalijogo, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap jaga semangat meskipun sekarang dalam kondisi masih belum kondusif. Tetap jaga kondisi tubuh dan jaga jarak pastinya. Baik, untuk kesempatan hari ini, kompetensi dasar Bahasa Indonesia hari ini adalah 3.4 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum memasuki pembelajaran materi kita selanjutnya, silahkan kalian simak iklan sebagai berikut. Dari mana? Dari Indomie mie goreng Aceh. Aceh. Sampai pedas Indomie Indomie ayam geprek. Kekayaan pedas Indonesia. Dari lidah kena ke hati. Indomie Pedasnya Indonesia banget. Nah, selanjutnya kalian kan sudah melihat, mengamati ya. Nah, kalian akan mengetahui apa itu iklan. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa iklan adalah media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Dan yang kedua, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Dan yang terakhir adalah poster. Poster ini berisi plakat, berisi gambar dan tulisan yang pastinya sangat menarik dan tujuannya untuk mempengaruhi seorang pembaca. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya berupa pola penyajian dan ciri kebahasaan. Pola penyajian secara umum, iklan, slogan, dan poster itu sama, yang berupa media cetak dan juga media elektronik. Media cetak kalian bisa menemukan di iklan, di koran, di majalah, di spanduk, ya seperti itu. Kemudian untuk media elektronik kalian bisa melihatnya di media elektronik berupa iklan internet, iklan televisi seperti itu. Selanjutnya untuk media slogan dan poster. Media slogan sama secara keseluruhan itu sama. Dari slogan dan poster berupa media cetak dan media elektronik. Untuk media berupa poster, berupa media cetak atau kita bisa mengatakan berupa plakat. Nah, plakat di sini isinya berupa gambar dan tulisan. Plakat di sini kebanyakan untuk berhubungan dengan poster niaga atau berhubungan dengan jual beli. Jadi ada keuntungan dari perusahaan yang ingin disampaikan gitu. Selanjutnya kita masuki pembahasan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat yang memiliki maksud memberikan sesuatu kepada lawan bicara. Jadi memberikan informasi kepada lawan bicara yang berhubungan dengan iklan yang disampaikan. Selanjutnya menggunakan kalimat interogatif. Kalimat interogatif ini kalimat berupa pertanyaan ya. Jadi ketika iklan itu disampaikan pertanyaan, itu nanti tidak perlu jawaban sih sebenarnya iklan tersebut. Jawaban itu akan ada di si konsumennya atau penikmat iklan tersebut. Yang ketiga menggunakan kalimat interjeksi. Interjeksi di sini ada kalimat seru atau perintah. Yang pastinya kalimat perintah ini berhubungan dengan ayo beli produknya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut bagaimana? Pastinya tindakan tersebut berhubungan dengan produk yang ditawarkan, begitu.
Baik, itu tadi ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya kita masuk di penyusunan iklan, slogan, dan poster. Dalam sebuah iklan, slogan, dan poster itu kan sebuah bentuk. Jadi dalam sebuah bentuk tersebut ada susunan-susunan atau persiapan-persiapan yang pastinya untuk membuatnya. Yang pertama kita akan membahas tentang langkah menyusun sebuah iklan. Kalian sering melihat iklan kan? Tidak mungkin sebuah iklan itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba kayak sulapan jin dan jun aja ya, tiba-tiba muncul. Pasti ada cara-caranya, cara-cara atau prosedur dalam menghasilkan sebuah produk tersebut. Yang pertama, mendeskripsikan objek iklan. Jadi yang pertama, ketika kalian akan menyusun iklan, yang pertama kita adalah mendeskripsikan. Kenapa sih harus mendeskripsikan iklan itu? Pasti mendeskripsikan. Ketika dideskripsikan, yang namanya pelanggan pasti akan tertarik ketika kita tahu apa sih isi dari sebuah iklan tersebut. Yang kedua, menentukan media iklan. Kalau kita ketahui bahwa media yang pertama ada media cetak dan media elektronik. Jadi kita harus tahu dulu sasarannya itu apa. Kalau kita pakai media cetak pastinya berupa tulisan, gambar, ya. Kalau kita pakai media elektronik, ada berupa media elektronik berupa televisi. Itu nanti pasti ada unsur lain yang harus masuk seperti suara. Jadi harus diperhatikan. Yang ketiga, merumuskan pesan iklan. Dari produk tersebut kita sudah mendeskripsikan objeknya, kita juga harus merumuskan pesan iklannya. Yang keempat, menentukan judul teks iklan, dan terakhir adalah menyusun kerangkanya, mengembangkannya, dan menjadi sebuah iklan yang menarik. Yang kedua, kita masuk ke slogan, langkah-langkah menyusun slogan. Slogan itu terdiri dari kata-kata yang pendek. Slogan jangan terlalu panjang, kalau panjang namanya pidato, jadi harus diperhatikan. Pilih kata-kata yang pendek dan menarik. Nah, langkah-langkah yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Jenis slogannya itu ditujukan untuk apa? Untuk pendidikan kah? Untuk kemasyarakatan kah? Ya, seperti itu. Yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Slogan itu tujuannya untuk apa? Yang ketiga, menyusun kata-kata slogan. Seperti di sebelumnya kita ketahui bahwa ciri-ciri atau arti dari slogan adalah kata-kata singkat. Nah, kata-kata singkat ini kalian harus teliti dan harus jeli. Sehingga kata-kata yang meskipun pendek tapi sudah menyeluruh, sudah menjiwai dari apa yang akan ditampilkan. Baik, yang terakhir, ini yang ketiga. Langkah-langkah menyusun poster. Poster, kalian suka melihat di pinggir jalan poster bergambar, bertuliskan. Nah, itu tidak ujuk-ujuk ada ya, ada prosesnya. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Kata yang tepat, nih saya garis bawah ini, kata yang tepat. Yang namanya poster itu pasti ada di halayak umum. Poster itu kata-katanya harus pendek, jadi kita harus milih dengan tepat. Karena kata-kata yang pendek, jadi harus memilih kata-kata yang terfokus, begitu. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat poster. Kenapa kalimat poster di sini? Karena poster itu kan bergambar. Jadi tidak boleh terlalu banyak, harus ada hubungannya juga dengan gambar tersebut. Yang terakhir, melengkapi kalimat dengan gambar yang menarik. Baik, itu tadi materi kita yang terakhir ya, langkah-langkah menyusun poster. Baiklah, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, channel MTS Suka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.